Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Niko Rifan Putra. Nah, kali ini saya bersama kelompok saya akan melaksanakan wawancara dengan narasumber C. Intan. C. Intan adalah seorang pendeta yang sering melayani di kaum muda. Mari kita sebelumnya tema yang diangkat pada kali ini yaitu toleransi antar umat beragama. Langsung saja kita ke wawancara hari ini. Oke, C, sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini? Baik dong, kamu sendiri gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik juga. Wow, puji Oke. Tuhan. Sebelum kita masuk ke materi, ke tema hari ini, mau kenalan dulu. Nama lengkap C. Intan siapa? Nama lengkapnya Intan Puspitasari. Saat ini C. Intan sedang melayani di gereja mana saja? Hanya di GSJA Air Hidup Madiun aja. Hanya di Gereja Air Hidup Madiun. Betul. Oke. Masuk ke tema yang pertama. Pertanyaan yang pertama, menurut C. Intan, bagaimana pandangan C. Intan mengenai toleransi antar umat beragama? Menurut saya toleransi antar umat beragama itu sangat penting sekali ya. Karena Indonesia kan penuh dengan keberagaman dari Betul. suku, dari agama dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat beragam. Nah, maka dari itu keberagaman itu Tuhan berikan untuk dijaga. Maka dari itu kan toleransinya sangat-sangat penting. Dan toleransi itu bukan berarti kita harus menyamakan iman dan keyakinan kita harus sama semua, enggak. Tapi justru di dalam keberagaman itu yang patut kita syukuri dan jaga dan hargai dan saling hormati tentunya. Betul. Oke, selanjutnya apa dasar atau nilai iman yang mendorong orang di lingkungan sekitar untuk hidup rukun dengan pemeluk agama lain? Oke, kalau di iman kekristenan sendiri memang ada ayat Alkitab yang mengajarkan tentang kasih, terutama di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Di situ Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dan sesama kita itu seperti diri kita sendiri. Nah, sesama kita itu bukan berarti mereka yang seiman atau yang hanya sama dengan kita, tetapi sesama manusia, sesama orang. Jadi kita harus mengasihi mereka. Bahkan di Roma 12 ayat 18 juga dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi di sini ada nilai kasih, kerendahan hati, dan perdamaian inilah yang mendorong kita sesama umat beragama untuk hidup saling mengasihi dan menghargai. Lanjut, pengalaman C. Intan sebagai seorang pendeta nih. Tantangan apa yang sering muncul terkait membangun toleransi di masyarakat? Oke, kalau tantangannya yang saya alami mungkin dari segi prasangka atau mungkin kesalahpahaman atau kurangnya pemahaman mungkin dari orang yang berbeda agama dengan kita, karena mungkin mereka hanya mendengarnya lewat sepotong-sepotong berita-berita yang ada di media sosial yang mungkin cuma sepotong yang itu kayak cuma hoax dan itu mengajarkan kayak ujaran-ujaran kebencian dan lain sebagainya. Dan dari prasangka itulah ketika mungkin kita ingin bergaul, ingin berinteraksi, kadang itu orang jadi membatasi diri. Jadi kayak takut, oh nanti aku takutnya dikristenkan nih, kayak seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Jadi terkadang prasangka itu yang membuat kita menjadi sebuah tantangan di dalam kehidupan umat beragama ini. Siap. Gitu. Lanjutnya, apakah C. Intan selama jadi seorang pendeta memiliki pengalaman pribadi dalam menjalin kerjasama dengan agama lain? Oke, punya, karena kebetulan di programnya, karena saya memegang kaum muda di gereja kami. Nah, setiap setahun sekali memang saya ajak anak-anak kaum muda untuk berbagi kasih kepada umat yang non-Kristen. Jadi seperti itu. Contohnya ini sudah kita lakukan 3 tahun. Jadi waktu itu di pondok pesantren. Jadi kita membuat acara, kita berbagi kasih dan kita bermain bersama waktu itu. Lalu di sebuah desa juga yang mayoritas juga itu juga non-Kristen, kita berbagi kasih aksi sosial dan kita membuat lomba-lomba dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan yang tahun kemarin itu kami di sebuah panti asuhan yang
itu juga non-Kristen juga, di situ kita juga mengadakan acara, bisa sharing dan lain sebagainya. Jadi disitulah saya mengajak anak-anak muda untuk bisa bertoleransi dan mengasihi sesama manusia, Siap. sekalipun mereka bukan sesama agama Agama. Kristen, seperti Ya. itu. Ya, selanjutnya menurut Cik Intan, sejauh mana peran pemimpin agama penting dalam menciptakan suasana rukun antar umat beragama? Oke, menurut saya itu sangat penting kalau dilihat dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya akan mendorong umatnya itu untuk hidup saling mengasihi, menghargai, pasti umat yang lain, umatnya yang dia bawahi pasti akan terdorong juga untuk melakukan hal yang sama. Tetapi kalau jika pemimpinnya hanya mengajarkan ujaran-ujaran kebencian, provokasi dan lain sebagainya, pasti ya yang diteladani pemimpinnya. Jadi seperti itu. Makanya kenapa para pemimpin agama, pemuka agama harus terus mengajarkan hal ini, baik itu mungkin di dalam pengajaran-pengajaran agama mereka di sekolah dan lain sebagainya. Mereka harus mengajarkan hal ini supaya apa? Setiap umatnya punya teladan yang baik dari pemimpinnya. Seperti itu. Ya. Bagaimana cara menghadapi paham intoleran yang masih muncul di sebagian masyarakat menurut Cik Intan? Oke. Memang agak susah ya, Iya, karena kan sekarang ini banyak marak kasus-kasus yang seperti iya, ini. Tetapi yang pertama yang kita bisa lakukan adalah meluruskan mungkin kesalahpahaman. Biasanya kan iya, kalau kita salah paham itu menimbulkan konflik. Nah, seperti itu makanya kita punya ruang diskusi atau ruang dialog di mana mungkin kesalahpahaman itu bisa diluruskan. Dan yang kedua, mungkin bukan hanya ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari gara-gara kasus yang seperti ini, kita tidak membalasnya dengan kebencian juga, tetapi betul. dengan kasih juga, dengan lemah lembut juga, sekalipun rasanya kayak jengkel seperti itu, tetapi kita diajarkan untuk tetap saling mengasihi sekalipun mungkin kita mendapatkan perlakuan yang tidak enak. Nah, maka dari itu ketika hal itu kita lakukan, orang-orang akan bisa melihat dan mempertanyakan, loh kenapa kok bisa, padahal dia mengalami sebuah tindakan yang tidak adil tetapi malah balik mengasihi dan tidak membenci, seperti itu. Itu yang mungkin bisa kita lakukan. Oke, siap. Menurut Ibu Pendeta, apa langkah konkret yang bisa dilakukan bersama antar agama untuk menjaga kerukunan bangsa? Oke, yang bisa kita lakukan adalah membangun kolaborasi dalam hal-hal yang bersifat kemanusiaan, seperti misalnya membantu korban bencana alam, atau kita aksi sosial, atau kita melakukan aksi yang kesehatan seperti itu. Jadi aksi-aksi kemanusiaan. Nah, disitulah perbedaan itu rasanya tidak ada sekat lagi di antara kita, karena kita melakukan kebaikan untuk bersama. Jadi kita tidak memandang kamu agamanya apa, tetapi yang kita lakukan satu, untuk kebaikan menolong sesama. Siap. Itu bisa kita lakukan supaya kita bisa menjaga kerukunan antar umat beragama. Seperti itu. Oke. Untuk yang terakhir, karena kita di Indonesia juga berbagai macam agama, Betul. apa pesan Cik Intan nih sebagai seorang pendeta untuk generasi muda agar tetap menjunjung tinggi toleransi di tengah perbedaan keyakinan? Oke. Nah, jangan pernah takut akan perbedaan, tetapi belajarlah melihat perbedaan itu sebagai kekayaan yang Tuhan berikan untuk setiap kita, Betul, apalagi umat Indonesia kayak gitu, Indonesia. setiap warga Indonesia. Jadi kita generasi muda adalah generasi masa depan bangsa tentunya. Betul. Dan tugas kita adalah menjaga kerukunan dan kita memiliki peran yang sangat besar di dalamnya. Jadi jangan mudah terprovokasi oleh ujaran kebencian yang mungkin berseliweran di media sosial kita, atau kita mendengarkannya dari berita-berita yang hanya setengah-setengah, sepenggal-sepenggal aja, karena disitulah mungkin memunculkan kesalahpahaman. Tetapi sebaliknya, jadilah agen untuk membawa damai di tengah-tengah umat masyarakat kita. Dan seharusnya di tengah perdamaian itu kita juga bisa membawa kasih dan persahabatan yang kita bisa lakukan di tengah-tengah masyarakat ini. Dan yang paling penting adalah
generasi muda bukan hanya saja menjaga toleransi, tetapi juga menjadi berkat. Menjadi berkat buat masyarakat di sekitarnya melalui tindakan yang kita berikan. Tindakannya ya melalui kasih tadi dan Betul, kebaikan. siap. Seperti itu sih pesannya. Oke, karena pertanyaan sudah terjawab semua oleh Cik Intan, baik sekian wawancara kita tutup dan terima kasih atas waktunya Cik Intan. Oke, sama-sama. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat membantu teman-teman sekalian. Terima kasih, selamat pagi.